Salam sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kesempatan pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita membuka firman Tuhan di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Akan saya bacakan bagi kita sekalian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebelum merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, kepadamu kami bersyukur, terima kasih pada pagi hari ini. Jika Engkau masih mengizinkan kami bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu, beberapa menit ke depan ini, abdi-Mu akan membentangkan maksud isi hati Engkau. Biarlah urapan kuasa daripadamu, Tuhan, memakai abdi-Mu ini. Terima kasih, biarlah Roh Kudus bekerja atas kami semuanya. Terpuji nama Engkau kekal selamanya. Sang firman yang hidup, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan yang telah kita baca di dalam Roma 8 ayat yang ke-28 merupakan ayat yang familiar bagi kita, ayat yang tidak asing lagi bagi kita. Mungkin juga di antara kita ada yang sudah menghafalkan ayat ini, mungkin juga merupakan ayat hafalan bagi anak-anak sekolah minggu kita. Oleh karena itu, Paulus menyampaikan ayat ini kepada jemaat yang ada di Roma. Demikian juga jemaat Tuhan pada masa sekarang ini. Saudara, apakah yang melatar belakangi Rasul Paulus menyampaikan hal tersebut kepada jemaat di Roma? Demikian juga kepada kita sekalian pada masa sekarang ini. Karena kita tahu bahwa hukuman Allah akan ditimpakan kepada mereka yang penuh dengan rupa-rupa kelaliman, dengan segala kejahatan, dengan segala keserakahan dan segala kebusukan, penuh dengan iri dan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, kesombongan, kefasikan, mengumpat, memfitnah, lebih-lebih membenci Allah. Dan bahkan dalam kehidupan umat Tuhan pada waktu itu yang ada di Roma, Paulus menegur mereka kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam melakukan tipu muslihat kejahatan, dan tidak taat kepada orang tua, tidak berakal budi, tidak setia, tidak penyayang, tidak kenal belas kasihan. Sebab walaupun mereka mengetahui tentang tuntunan-tuntunan hukum Allah, yaitu bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga melakukan bagi orang lain. Sehingga tidak ada satupun manusia yang tidak berdosa. Roma 3 ayat 23, Paulus katakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi ayat yang ke-24, Paulus menyambung kembali dengan kata penghubung, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Yesus Kristus. Oleh sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Rasul Paulus merindukan jemaat yang ada di Roma itu hidup oleh Roh. Tentunya adalah Roh kebenaran yang memberikan pengharapan sebagai anak-anak Allah dan memiliki keyakinan iman
melalui pembacaan Roma 8 ayat 28 ini, kita dapat melihat apa sih maksud tema ini. Dan ini dapat dikatakan bahwa dalam ayat 28 saya berikan sebuah tema, orang-orang yang istimewa. Kenapa dikatakan orang-orang istimewa? Karena kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa? Kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tentunya orang-orang yang istimewa memiliki kriteria sebagaimana dalam dunia-dunia yang ada di sekitar kita. Jika seorang pejabat dipilih oleh yang lebih tinggi, tentu memiliki kriteria, tentu memiliki suatu tatanan. Tetapi bagi orang-orang yang istimewa lebih daripada itu. Karena apa? Kriteria yang ada di dalam Alkitab yang disampaikan oleh Allah sendiri itu ukurannya lebih tinggi. Karena apa? Karena dikerjakan oleh Allah dan manusia yang mengasihi Allah, serta Allah sendiri yang memilihnya. Saudara dan saya dipilih oleh Allah sesuai dengan rencananya yang indah. Dan jika kita dikatakan sebagai orang-orang yang istimewa, kriterianya apa? Kriteria yang pertama, ketaatan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang taat. Begitu banyak bertaburan di dalam perjanjian lama, ayat-ayat yang mengungkapkan bagaimana kehidupan sosok pribadi yang dikasih oleh Tuhan hidup dalam ketaatan. Demikian juga di dalam perjanjian baru bertaburan ayat-ayat yang mengungkapkan hendaklah engkau taat. Bagaimana mengasihi Tuhan, mengasihi orang lain. Dalam perjanjian lama, Abraham oleh karena ketaatannya untuk mengasihi Allah menjadi berkat bagi bangsa-bangsa di dunia ini. Alkitab juga mengungkapkan bagi yang tidak taat kepada Allah, maka akan menerima hukuman dari Allah. Keluarga akan suku bangsa yang tidak taat. Demikian juga ada pribadi-pribadi, tokoh-tokoh yang tenar dalam Alkitab. Salah satunya adalah Daud. Ketika dia tidak taat saat dia memangku sebagai jabatan yang tertinggi, sebagai seorang raja, dia pun juga jatuh. Karena apa? Tidak taat. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, oleh karena itu, mari kita melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh orang-orang istimewa yang dipilih oleh Allah. Saya menggunakan sebuah analogi bahwa dalam kehidupan kita harus taat seperti salib Kristus. Ke atas, di tengah, ke samping kanan, ke samping kiri, dan ke bawah. Ke atas, yaitu taat kepada Allah Bapa kita Yesus Kristus. Dan taat lalu turun pas di tengah, itu taat kepada diri kita sendiri. Dan ke kanan juga taat kepada keluarga, taat kepada orang tua, taat kepada sesama, juga taat kepada pemerintah sebagai wujud ketaatan. Lalu ke bawah, taat juga atas alam semesta, merupakan ciptaan Allah, ekologi ini. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita sebagai orang-orang yang harus takluk
kepada pemerintah yang ada di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya siapa yang tidak melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, oleh karena itu, mari kita mentaati apa yang sedang diamanatkan oleh Tuhan, apa yang diperintahkan oleh pemerintah. Jika kita taat, sebagai contoh kita menggunakan masker, lakukanlah itu sebagai wujud kehidupan yang taat kepada Tuhan melalui pemerintah yang ada. Oleh karena itu, kita sebagai orang-orang istimewa, orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, kita pun juga selain K yang pertama ketaatan, K yang kedua adalah kejujuran. Sebagai orang-orang yang istimewa, itu harus melakukan apa yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang apa? Yang jujur di hadapan Allah dan manusia. Dalam perjanjian lama juga saya ambil sebagai contoh Kaleb, Yosua, ya, yang memperoleh berkat teritorial, bisa masuk tanah perjanjian, tanah Kanaan. Oleh karena apa? Kejujurannya ketika menghadap kepada Musa. Ini loh hasil dari pengintaian kami. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kejujuran harus tertanam dalam diri orang-orang yang istimewa, orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah. Dan kalau kita perhatikan, ada banyak hal yang menggoda pada masa kini. Kalau dalam Alkitab, memang orang-orang yang jujur akan diberikan berkat oleh Tuhan, tetapi bagi orang yang tidak jujur akan diberikan hukuman. Kalau saya ambil juga sebagai contoh dalam perjanjian baru, Ananias dan Sapira. Ketika ditanya oleh Petrus, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu selama tanah itu tidak dijual? Bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ini baru rencana saja, Tuhan tahu. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya suka dengan sebuah analogi. Saya memberikan sebuah analogi 3 jari ini. Jari ini yang kelingking ini, saya analogikan manusia, saudara dan saya. Lalu yang jari manis ini, yang suka juga diberikan julukan-julukan, si manis dari jembatan Ancol, si iblis. Lalu yang ini si iblis pun juga tahu apa yang dilakukan oleh manusia. Lalu yang lebih tinggi jari tengah, ini yang lebih berkuasa lagi dan juga lebih maha mengetahui, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan tahu manusia karena manusia ciptaannya. Iblis pun juga tahu apa yang dilakukan oleh manusia. Ayo, yang saat ini juga mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mungkin memegang 1 HP, mungkin juga memegang 2 HP, kanan dan kiri, mungkin juga di laptop. Hati-hati. Perhatikan, fokuslah kepada firman Tuhan. Jangan buka
sesuatu ketika mendengarkan firman Tuhan melalui HP kita. Entah kita buka WhatsApp, entah itu kita buka FB. Iblis tahu, Tuhan juga tahu apa yang sedang dilakukan oleh orang-orang istimewa ketika membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, oleh karena itu firman Tuhan mengajak kepada kita sekalian hidup dalam kejujuran sebagai kunci orang-orang yang istimewa. Karena kita memang orang yang istimewa karena dipilih sesuai dengan rencana Allah sendiri. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, yang ketiga adalah karakter. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang memiliki karakter Kristus. Paulus menginginkan jemaat di Roma supaya mereka tahu hidup mereka, supaya hidup berjalan dengan Kristus. Mungkin pada saat ini kita berkata, wah itu kan Kristus, itu kan Tuhan. Ya betul, justru dari dialah karakter yang tertinggi. Tentunya kita belajar yang lebih tinggi, yang lebih maha kuasa dan lebih mengetahui. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, Paulus sendiri mengungkapkan dalam hal ini, ikutilah teladanku. Kenapa? Karena dia juga yang dipanggil, dipilih sesuai dengan rencana Allah untuk mendatangkan kebaikan bagi dia, dan dia membagikan kepada kita supaya kita juga menikmatinya. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, itu juga yang dikehendaki Bapa kita, Yesus Kristus. Makanya ada orang-orang yang datang dan berkata kepada Yesus, Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab Engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajarkan jalan Allah. Dengan segala kejujuran, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Haruskah kami membayar atau tidak? Dalam Alkitab ada juga model-model barangkali seperti orang-orang yang bertanya di dalam Alkitab ini. Ini adalah suatu bagian yang harus melekat dalam hidup kita. Gak usah diajarkan, sudah tahu. Karena firman Tuhan telah mengajarkannya. Nah, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, seusai dalam ibadah minggu ini, coba lihat kendaraannya, apakah sudah waktunya bayar pajak? Kalau sebentar lagi juga, apakah sudah siap kita bayar PBB? Ayo lihat sebagai bukti karakter dalam hidup orang-orang pilihan Allah, orang-orang yang istimewa. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ingat, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang dipanggil sesuai dengan rencana Allah, sehingga kita menjadi orang-orang yang istimewa. Oleh karena itu, ingat 3K: ketaatan, kejujuran, karakter yang daripada Allah sendiri. Mari kita taruh dalam hati kita dan kita lakukan dalam kehidupan kita hari ke sehari. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Abdi-Mu telah berhenti untuk menyampaikan maksud isi hati Tuhan melalui firman-Mu ini, melalui Alkitab yang kami baca. Biarlah Engkau meteraikan dalam loh hati kami. Ya Tuhan,
kami terbatas, kami lemah, tetapi kami tahu bahwa Tuhan yang telah memilih kami sesuai dengan rencana-Mu yang indah, sehingga kami menjadi orang-orang yang istimewa. Jadikan kami untuk taat kepadamu, hidup dalam kejujuran-Mu, dan hidup karakter sesuai dengan kehendak-Mu, yaitu Kristus Yesus yang menjadi teladan kehidupan kami hari ke hari. Terima kasih Bapa di surga, dan pada pagi hari ini kami berdoa bagi anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang pada pagi hari ini mengalami kelemahan fisik. Secara khusus kami berdoa bagi hamba-hamba Tuhan di lingkungan Gereja Kemah Injil Indonesia yang saat ini terpapar COVID-19. Tuhan, kiranya Engkau memberikan kekuatan pemulihan yang daripada Tuhan, dan kami percaya Allah turut bekerja dalam kehidupan mereka untuk mendatangkan kebaikan, mendatangkan kemuliaan bagi Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan. Demikian juga apabila anak-anak-Mu yang lain, sidang jemaat-Mu yang mengalami kelemahan fisik, Tuhan memberikan pemulihan, memberikan kekuatan, kesehatan yang datang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Yang kekurangan Tuhan, kiranya Engkau memenuhi segala keperluan kebutuhan mereka. Demikian juga kami berdoa bagi umat Tuhan yang pada saat ini jauh daripada Tuhan oleh karena berbagai hal pergumulan. Tuhan menaruh harapan yang baru sesuai dengan rencana Allah yang indah dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan saat ini kami mohon berkat-Mu atas kami sekalian ya Allah, dan biarlah tangan-Mu Engkau kedangkan atas kami sekalian, dan berkat-Mu itu turunkan atas kami, sebagaimana Engkau memberkati umat-Mu Israel. Kiranya Tuhan melindungi Engkau, menjauhkan Engkau dari segala celaka, mara bahaya, malapetaka, dari segala yang jahat. Biarlah Tuhan menaungi siang dan malam, sebagaimana umat Israel pada waktu siang dengan tiang awan-Mu, maupun dengan tiang api-Mu pada waktu malam. Matahari, bulan tidak akan pernah menyakiti umat-Mu, dan biarlah damai sejahtera daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal itu menopang umat Tuhan. Engkau berkati keluarga demi keluarga, Engkau berkati anak-anak mereka, buat mereka sebagai kepala bukan ekor. Berkati setiap usaha dan pekerjaan mereka, walaupun dalam situasi kondisi yang tidak memungkinkan, tetapi bagi Allah tidak ada sesuatu yang mustahil. Tuhan, Engkau memberkati melalui usahanya, pekerjaannya, dan Engkau jauhkan dari segala kegagalan. Terpuji nama Engkau ya Yesus Kristus, Juru Selamat kami, dan kiranya kuasa daripada Roh Kudus memberikan penghiburan, sukacita, damai sejahtera yang melimpah-limpah. Kiranya Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus memberkati kita sekalian pagi hari ini sampai selama-lamanya Yesus Kristus datang kedua kali menjemput saleh-salehnya. Amin.